Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tuaku, kita berjumpa lagi pada channel ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah taubatnya seorang pemakan riba. Riba itu yang suka membungakan uang. Dan sebelum kita lanjut pada video ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan di-share, agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Check it out. Sahabat tuaku, kali ini sempat saya bercerita dengan sahabat lama saya. Sahabat lama saya ini dia bertempat tinggal di Jakarta, dan ketika kami menghabiskan waktu dalam berkomunikasi melalui telepon, air mata saya menetes tanpa terasa saat dia menuturkan kisahnya. Kata sahabatku, akulah yang suka membungakan uang, dan aku juga yang suka menebarkan riba. Mungkin lebih enaknya kita membicarakan sebut saja namanya Agus. Agus ini banyak mempengaruhi orang-orang yang punya usaha kecil, baik itu dagangan kelontong ataupun warung-warung makan kecil, untuk berhutang dengan bunga sekian persen di bank tempat Agus bekerja. Agus menipu mereka dengan berkata bahwa bunga per tahun hanya sekian persen, tetapi Agus mengarahkan mereka untuk mengambil hutang lebih dari setahun sehingga pendapatan bunga menjadi lebih besar. Target Agus terlampaui. Agus menjadi karyawan terbaik dan menjadi ujung tombak pada perusahaan bank di mana dia bekerja, dan dia sangat lihai dalam memasarkan kredit kepada pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha kecil. Ya, Agus adalah salah satu dari sekian banyak karyawan bank dengan aset yang terbesar. Agus adalah salah satu dari sekian banyak pasukan penebar riba yang setiap mendekati akhir bulan itu selalu berwajah khawatir atau selalu dalam keadaan tegang. Ya, pulang kerjanya juga ya hampir tengah malam. Bahasanya kalau nggak dikasih bakalan disita agunan-agunannya. Dia melakukan apapun untuk mendapatkan tagihan bunga dari perusahaan dia bekerja. Bahasanya, untuk para nasabah, kalau kalian tidak membayar bunga, agunan kalian akan saya lelang, kata Agus. Dan jika kalian tidak terima, kalian boleh mengadukan kemanapun, karena perusahaan saya akan mengirimkan perwakilannya untuk ke pengadilan menghadapi gugatan-gugatan kalian. Ya, bahasa kasarnya Agus ini sedikit sombong. Bagaimana dia nggak sombong? Dia bekerja pada perusahaan bank. Itu cita-cita Agus sudah lama. Dia berpikiran bahwa pakaian dia sudah rapi, dia menggunakan barang-barang merek terkenal, kerja berdasi, kemana-mana naik mobil. Artinya yang dia jalani atau yang dia rasakan mungkin hampir semua orang ingin juga seperti itu, tapi dengan cara dia sendiri gitu. Sebelum dia ditegur oleh Allah atau ditampar oleh Allah, 7 tahun Agus bekerja di bank. Namun 3 tahun sebelumnya Agus bekerja di bank-bank swasta lainnya, masih tetap bergerak di bidang perbankan. Sampai pada saatnya Allah menegur Agus atau menampar seorang Agus. Tamparan pertamanya adalah ketika kekayaan Agus ini dihilangkan oleh Allah dengan cara Agus harus menanggung hutang salah satu pihak keluarga yang mungkin kalau dia tidak membayar ini hutang keluarganya akan dijebloskan ke dalam penjara bila tidak diselesaikan pada saat itu. Dan gak lebih dari beberapa jam, semua kendaraan perhiasan istrinya hilang, dijual untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut.
Jadilah Agus saat itu seorang pegawai bank yang hanya punya motor, itu pun inventaris dari kantor. Belum genap 1 bulan berlalu, teguran Allah yang kedua pun terjadi. Anak Agus itu harus menginap di rumah sakit lebih daripada 1 bulan. 1 bulan berlalu setelah anak Agus keluar dari rumah sakit, ternyata Allah belum mengizinkan anak Agus untuk sehat. Anak Agus harus dirawat inap lagi di rumah sakit. Dan apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Tamparan ketiga atau teguran berikutnya datang tanpa diduga. Penyakit didatangkan oleh Allah kepada istri Agus yang harus menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu. Kata Agus, apa ini ya Allah? Tiba-tiba seperti semua masalah menimpa saya. Dan bukan hanya saya, kata Agus, tetapi kepada istri dan anak saya pula, katanya. Agus berpikir, apa yang salah? Apa yang telah Agus lakukan? Sholat 5 waktunya nggak putus, puasa Senin Kemisnya berjalan terus, sholat tahajudnya tidak ketinggalan, sholat duhanya tidak pernah terlambat, sedekahnya lancar. Dan apa yang salah? Setiap sholat Agus selalu menetes air mata menanyakan kepada Allah apa yang menimpa Agus dan keluarga. Sampai pada suatu waktu Agus mulai menyadari, dia sudah mulai mengkaji. Agus mulai belajar bahwa apa yang Agus lakukan untuk menafkahi keluarga selama ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan Agus adalah pekerjaan yang dilaknat oleh Allah, dan itu ada di dalam Al-Quran. Kemana saya selama ini? Saya takut, kata Agus. Saya ngeri dengan azab dunia akhirat yang akan saya terima, katanya. Saya nggak tahu kapan saya mati. Pikiran dia, mungkin saya harus resign atau berhenti bekerja di perusahaan saya. Itu yang pertama kali terlintas dalam otaknya. Ketika tersadar bahwa apa yang Agus hasilkan, apa yang Agus kerjakan adalah sebuah kesalahan. Kata Agus, saya harus bertaubat. Saya harus keluar dari pekerjaan ini. Tapi bagaimana jika saya harus keluar? Keluarga saya makan apa? Hutang KPR dan kredit yang lain bayar pakai apa? Pikiran-pikiran tersebut sangat menghantui Agus. Hingga dalam suatu kajian saya mendengar Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh salah seorang sahabat yang artinya, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Dari situ tekad seorang Agus semakin membara untuk segera keluar dari bank tempat dia bekerja. Agus yakin Allah menjamin rezekinya, istri dan anak-anaknya. Bagaimana dengan hutang-hutangnya? Tidak ada jalan lain. Agus harus menjual satu-satunya aset yang tersisa, yaitu rumah yang dia tinggal. Selanjutnya yang terpikirkan oleh Agus adalah segera memasang iklan di salah satu jasa iklan online dengan harapan segera laku terjual, hutang lunas, dan dia keluar tanpa beban. 1 bulan berlalu setelah Agus memasangkan iklan rumah dijual. Tak satu pun ada yang menawar, tanpa ada yang bahkan melihat pun mungkin tidak. Pikiran dan hatinya semakin kacau. Keinginan resign sangat kuat, namun terkendala oleh hutang-hutang yang harus dilunasi. Agus tetap bekerja dengan seperempat hati, artinya setengah hati. Godaan demi godaan muncul pada bulan berikutnya. Agus diberangkatkan ke Singapura untuk mendapatkan penghargaan karena menjadi pegawai teladan di kantornya. Setiba di kantor, jatah Agus dinaikkan kembali. Gajinya mulai disodorkan kepadanya untuk dikaji karena kenaikan gaji. Dan kata Agus, alhamdulillah, saya tolak dengan halus karena pasti akan lebih banyak dosa yang akan menumpuk saya. Waktu berjalan dengan cepat. Bahkan berkah silaturahim saya dapatkan ketika saya berkunjung ke tempat kawan lama saya. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya harus beribadah dan berdoa lebih keras dibandingkan dengan kerasnya saya beribadah saat mengharapkan
diterima di bank tempat saya bekerja. Semenjak hari itu, setiap hari Agus bangun antara pukul 2.30 atau setengah 3 sampai dengan pukul 3 pagi. Agus langsung mandi, kemudian Agus lakukan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, dan ditutup dengan berzikir sampai dengan masuk waktu subuh. Sebelum subuh, Agus sudah berjalan ke masjid untuk adzan dan berjamaah. Sepulang dari masjid, Agus membaca Al-Quran, dan artinya minimal 10 ayat. Begitu pula dengan sholat wajib yang lainnya, tidak ada kata untuk tidak berjamaah di masjid. Sunnah Agus tegakkan, bahkan Agus pernah berdebat sengit dengan pimpinannya karena jenggot yang saya pelihara dan meninggalkan meeting saat adzan berkumandang. Semua hal baik saya amalkan hanya karena ingin Allah mendengar doa saya. Hanya karena ingin Allah memberikan terus hidayah dan rahmatnya kepada saya. Kurang lebih 3 bulan Agus melakukan semua itu tanpa putus. Agus berdoa memohon agar Allah memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar dari apa yang sedang Agus hadapi. Pada bulan berikutnya, doanya mulai dijawab oleh Allah. Dikirimkannya lah orang yang sangat luar biasa, namanya Pak Ridwan. Dia orang Jakarta juga. Beliau melihat iklan dan menghubungi saya, kata Agus, tanpa meninjau langsung lokasi, hanya berdasarkan foto di iklan saja yang bersangkutan menyatakan berminat dan mau membeli rumah saya, kata Agus. Awalnya Agus tidak percaya, namun ketika Allah telah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Pada bulan berikutnya, yang bersangkutan datang ke rumah untuk melunasi semua pembayaran atas nama Agus tanpa menawar harga yang saya pasang di iklan. Masya Allah, kata Agus. Alhamdulillah. Hari itu juga proses pelunasan KPR dan semua hutang saya lakukan. Hutang saya semua lunas. Rumah dan sertifikat sekarang menjadi milik Pak Ridwan, dan saya menerima sisa uang penjualan rumah saya. Doa saya dijawab oleh Allah. Bukan hanya sampai di sini, Allah kembali menggerakkan hati Pak Ridwan yang bersangkutan mempersilahkan saya dan keluarga untuk menempati rumah tersebut sampai dengan saya mendapatkan rumah pengganti. Masya Allah. Saya sujud syukur. Saya menangis menyaksikan betapa skenario Allah sangat indah. Betapa doa yang saya panjatkan tanpa putus mendapatkan jawaban lebih dari Allah. Siapa yang bisa membuat semua ini terjadi, wahai sahabat-sahabat? Membeli rumah hanya melihat iklan dan foto tanpa menawar, kemudian mempersilahkan ditinggali sampai Agus dapat mengganti rumah kembali. Apa masih berani saya menantang perang Allah dan Rasulnya yang sudah begitu sayang kepada saya, kata Agus. Pada keesokan harinya, surat resign saya ajukan. Alhamdulillah, pada bulan berikut merupakan prestasi terbaik saya di bank perusahaan yang tempat saya bekerja untuk resign. Maha suci Allah yang begitu sayang dan mencintai saya, yang telah banyak mengabulkan doa-doa saya, kata Agus. Sampai dengan hari ini, saya tidak berhenti menjalani aktivitas ibadah saya, tetap bangun di sepertiga malam, sampai dengan saya mencari rezeki halal di pagi hari. Berbuat baik sebanyak mungkin, menghitung dosa saya di malam hari, kemudian selalu berdoa karena masih sangat banyak dosa dan doa yang ingin saya sampaikan kepada Allah. Saat ini saya tinggal di rumah tanpa riba, kata Agus, terbebas dari segala jenis hutang dan hidup sebagai seorang pedagang warung makan. Ya, pekerjaan Agus saat ini adalah pedagang warung makan. Mereka bersama istri dan anak-anaknya sendiri yang berdagang, mereka lebih tenang, dapat lebih halal, dan karena semata-mata hanya mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketenangan hidup itu adanya di dalam hati anak dan keluarga kita, bukan banyaknya harta yang kita dapatkan melalui riba, melalui hasil yang tidak baik, tetapi walaupun cuma sedikit dan tinggal di gubuk-gubuk sekalipun, tapi kalau hati kita tenang tanpa adanya beban dunia, artinya beban kepada masyarakat lain, maka itulah ketenangan hidup. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan di-share agar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.